Kawan-kawan, di episode sebelumnya kita telah bahas 5 dimensi masalah spiritual, emosi, hubungan, masalah fisik, dan masalah finansial. Dan sebenarnya 5 masalah ini tidak perlu membuat kita menderita, karena ada banyak orang yang terkena semua masalah ini tapi tetap bahagia, tetap produktif hidupnya. Tapi ada juga orang baru kena masalah sedikit di 5 ini, bahkan cuma salah satu dari 5 ini sudah sangat menderita. Nah, penyebabnya apa? Karena mereka terkena 5 sumber penderitaan. 5 sumber penderitaan itu adalah menyesali masa lalu, tidak terima kondisi saat ini, mengkhawatirkan masa depan, tidak bisa memaafkan, dan menggantungkan kebahagiaan kita di mulutnya orang lain. Mari kita bahas satu persatu, kawan-kawan, tentang 5 sumber penderitaan ini dan mengapa ini bisa bikin kita menderita, dan yang paling penting bagaimana kita bisa lepas dari penderitaan itu. Oke, yang pertama, kita akan menderita, Bapak Ibu, kawan-kawan, kalau kita menyesali masa lalu. Kenapa ini? Ya karena Anda mau menyesal berapa kali pun, dia nggak akan balik. Banyak orang itu nggak bisa menikmati hidupnya saat ini gara-gara kepikiran yang sudah berlalu. Mengapa ya kok dulu saya seperti itu? Mengapa kok itu sampai kejadian pada saya? Kenapa saya dulu waktu kecil mengalami pelecehan seperti itu? Kenapa kok saya dulu menikah sama orang itu yang meninggalkan trauma yang berkepanjangan dalam hidup saya? Mengapa kok saya dulu bikin keputusan yang salah sehingga sampai sekarang menanggung akibatnya? Jadi, mengapa kok dulu begini, kenapa kok dulu begitu? Nah, Bapak Ibu, kata seorang bijak ya, bahwa ada 2 kata dalam bahasa Inggris yang sangat tragis, yaitu if only. Seandainya saja ya. Kawan-kawan, kalau Anda mau mikir itu berkali-kali pun, hanya akan membuat Anda menderita. If only, seandainya saja ya dulu saya nggak begini, nggak begitu. Itu Anda ngomong gitu 1000 kali, Anda sesali 1000 kali, bisa balik lagi nggak? Bisa Anda ulang lagi nggak itu? Bisa nggak Anda batalkan itu? Nggak bisa kan? Jadi buat apa? Buat apa Anda selalu dipenjara hati Anda dengan kenangan-kenangan masa lalu? Mengapa Anda rantai sendiri kaki Anda sehingga nggak bisa kemana-mana akibat terpenjara oleh kesalahan masa lalu? Kan harusnya nggak terjadi ini. Jadi kawan-kawan, oke, Anda menyesal, bagus. Tapi setelah itu apa? Apa bisa Anda lakukan? Nah, ini yang paling penting. Untuk itu, kalau Anda menyesali masa lalu, saatnya Anda berhenti, kawan-kawan, untuk tidak lagi menyesali masa lalu. Bagaimana Pak caranya? Dengan diterima. Dengan ikhlas menerima kejadian itu. Kenapa? Karena masa lalu itu nggak bisa kita ulang, nggak bisa kita lupakan. Seringkali makin dilupakan makin inget. Nggak bisa kita hapus, karena itu sudah menjadi catatan hidup kita. Hanya bisa kita terima. Dan dengan cara menerima itu, maka efek negatif dari masa lalu itu akan sangat terreduksi, akan jadi hilang bahkan. Jadi Anda nggak perlu melupakan, nggak perlu menghapus, nggak bisa juga mengulang, tapi Anda bisa selalu menerima apa yang sudah terjadi. Dengan menerima yang terjadi itu, kawan-kawan, akan membuat Anda jadi jauh lebih lega, lebih rileks. Oke, itu yang pertama, menyesali masa lalu. Yang kedua adalah tidak bisa menerima kondisi saat ini. Jadi Anda merasa, kenapa kok tubuh saya gemuk seperti ini, pengen kurus saya sebenarnya. Kenapa kok saya sakit-sakitan seperti ini. Kenapa kok saya sekarang ini menikah sama orang ini, kayaknya salah saya ini. Kenapa kok anak saya nakal seperti itu. Kenapa kok saya miskin nggak punya uang. Kenapa kok karir saya mentok masih gini-gini aja udah puluhan tahun. Kenapa begini, kenapa begitu, pokoknya intinya nggak bisa terima kondisi saat ini. Lah ini juga akan membuat Anda menderita, Bapak Ibu.
Karena dengan begitu Anda jadi nggak berkutik, nggak bisa kemana-mana gitu. Anda bawaannya mudah mengeluh aja. Anda jadi merasa hidup Anda itu stuck gitu ya. Nah, ini pun obatnya adalah berhenti ngomel-ngomel, berhenti mengeluh, terima bahwa itu adalah kenyataan kita saat ini. Cuman kabar baiknya kan setelah kita terima, kita bisa do something. Kita bisa melakukan sesuatu untuk mengubah kondisi kita saat ini. Tapi kalau Anda belum bisa menerima Bapak Ibu, energi Anda akan terserap untuk mengeluhkan itu, untuk bergelut dengan emosi negatif, sedih, stres, marah, nyesel, dan lain-lain. Saya punya teman, beliau ini peneliti di UGM, dosen juga, kuliah S3 di Amerika, di Chicago. Ketika kuliah di sana, saya juga lagi di sana. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Ternyata Bapak Ibu, beliau ini menangani orang-orang yang sakit jiwa, yang sampai dipasung. Dan beliau menjadi salah satu yang ditunjuk oleh UGM untuk supaya Indonesia bebas pasung. Pasung itu kan orang yang gila udah sampai taraf membahayakan orang lain, makanya dipasung karena orang mungkin keluarganya nggak punya uang untuk membawa dia ke rumah sakit jiwa. Dan kalau dilepas ya bisa membahayakan orang-orang satu rumah atau bahkan satu kampung. Nah, tahukah Anda Bapak Ibu apa terapi yang beliau gunakan untuk merehabilitasi orang-orang yang sudah mulai pulih dari masalah kejiwaan ini? Ini beliau teliti sebagai disertasi doktor beliau di Chicago. Dan saya dikasih tahu ketika kami di Chicago itu bahwa teknik yang beliau gunakan adalah acceptance commitment terapi. Acceptance alias menerima. Coba Anda bayangkan, kuliah 5 tahun di Amerika untuk mengatasi orang-orang sakit jiwa, teknik utama yang beliau gunakan adalah acceptance, menerima kondisi kita. Jadi yang bikin kita sakit jiwa, Bapak Ibu, seringkali adalah karena kita nggak bisa menerima kondisi kita saat ini. Dan itu ditegaskan juga oleh M. Scott Peck dalam bukunya The Road Less Traveled. Beliau bilang, saya telah menangani ratusan pasien sakit jiwa, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dan tahukah Anda apa sumber dari sakit jiwa mereka ini? Hampir semua berawal dari tidak bisa menerima kenyataan. Dan beliau di awal buku itu menulis, life is difficult, hidup ini sulit. But whenever you can accept that life is difficult, then life not difficult anymore. Tapi begitu Anda bisa menerima kenyataan bahwa hidup ini memang sulit, hidup tidak sulit lagi. Jadi yang bikin hidup ini sangat sulit karena Anda nggak bisa menerima kenyataan. Komplain, nggak terima, berontak, mengeluh, marah-marah, nyalakan sana, nyalakan sini, atau bahkan juga nyalakan diri sendiri. Udah, hentikan semua itu, terima dulu yang sudah terjadi, terima dulu kenyataan saat ini. Nanti Anda akan merasakan kedamaian hati. Anda tidak lagi menderita secara batin. Dan kalau Anda udah nggak menderita lagi, itu alamat Anda akan bisa menemukan solusi-solusi, memiliki kreativitas untuk menghasilkan solusi atas masalah Anda itu. So, Bapak Ibu, 2 penderitaan pertama udah saya cover. Yang pertama adalah menyesali masa lalu, yang kedua adalah tidak bisa menerima kondisi saat ini. Nah, yang ketiga itu adalah mengkhawatirkan masa depan. Jadi ini belum terjadi, udah menderita duluan. Saya pernah di sebuah training, ada seorang bapak-bapak yang selama training itu stres, nundukkan kepala terus, sepertinya sedih gitu. Saya tanya, Bapak kenapa sih Pak kok sepertinya 2 hari ini stres gitu? Beliau bilang apa? Pak Faiz, 5 tahun lagi saya pensiun. Bayangin apa ya Bu? Pensiunnya 5 tahun lagi, menderita sekarang. Saya bilang, Pak, kalau Bapak mau menderita, nanti aja Pak kalau udah pensiun. Jangan diambil DP-nya, jangan diambil uang mukanya, down payment-nya sekarang Pak. Ngapain? Toh itu juga belum tentu semenderita yang Anda bayangkan kalau udah pensiun.
Saya sering mengatakan apa ya Bu, orang khawatir itu menderita dua kali. Pertama tentu saja ketika dia benar-benar terjadi yang dikhawatirkan. Yang kedua ketika dia mulai khawatir. Lah ngapain Anda kok double penderitaannya? Kalau memang mau menderita nanti aja, kalau benar-benar terjadi dan itu membuat Anda menderita ya sudah itu aja. Jangan diambil first quote-nya, DP-nya di muka. Nanti Anda menderita dua kali ya Bapak Ibu. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, kata para psikolog, 90% yang kita khawatirkan tidak bakal terjadi. Illusion. Jadi banyak orang itu takut dengan bayangannya sendiri. Khawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. 90% nggak bakal terjadi ya Bapak Ibu. Terus ngapain Anda khawatir? Lalu yang kedua Bapak Ibu, kalaupun yang Anda khawatirkan itu terjadi beneran, itu nggak akan segawat yang Anda bayangkan. Karena Anda memiliki fleksibilitas psikologis. Anda bisa menyesuaikan diri. Ada penelitian dari Harvard University ya Bapak Ibu, Profesor Daniel Gilbert, yang meneliti ada orang ditabrak mobil sampai lumpuh ke bawah, lehernya ke bawah nggak bisa digerakkan, kaki, tangan nggak bisa gerak. Lalu ada orang dapat uang $314 juta, hampir 5 triliun. Dua-duanya Bapak Ibu. Yang satu menderita sekali gara-gara ditabrak mobil, satu lagi bahagia sekali gara-gara dapat uang 5 triliun. Tapi menariknya, setahun kemudian, setahun setelah ditabrak mobil sama setahun setelah dapat uang 5 triliun, dua-duanya they are equally happy with their life. Dua-duanya akan menyesuaikan diri, tingkat kebahagiaannya akan kembali seperti semula. Artinya apa? Kita ini terlalu melebih-lebihkan dampak dari satu peristiwa pada kebahagiaan kita atau penderitaan kita. Wah nanti kalau itu terjadi saya menderita sekali, kalau sampai saya di PHK saya akan menderita sekali, kalau saya ditinggalkan orang yang saya cintai, kalau saya sampai sakit ini itu saya akan menderita sekali. Tenang Bapak Ibu, iya Anda menderita 3 bulan pertama, setelah itu terbiasa. Jadi santai aja. Dan itu pun belum tentu terjadi. Ngapain Anda bingung? Dan kalaupun terjadi tidak segawat yang Anda bayangkan. Oke? Jadi 3 itu menyesali masa lalu, tidak bisa menerima kondisi saat ini dan mengkhawatirkan masa depan. Itu saya menyebutnya trio tragis, tragic trio. Lihat kemarin nyesel, lihat sekarang nggak terima, lihat besok khawatir. Lengkap sudah penderitaan. Kalau Anda sampai kena 3 ini ya Bapak Ibu, welcome to the hell. Selamat datang di neraka hidup Anda. Pasti Anda menderita. Jadi obatnya apa Pak? Supaya nggak nyesel, supaya bisa terima dan supaya bisa nggak khawatir. Simpel saja. Ikhlas, pasrah. Yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi diterima dengan ikhlas, sudah kejadian, tinggal lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan, tapi diterima dulu dengan ikhlas, dengan ridho, supaya tenang hatinya, supaya muncul kreativitas solusi-solusinya. Yang kedua, yang Anda khawatirkan, pasrahkan sama Tuhan. Kenapa? Ya karena ada sangat banyak di dunia ini yang di luar kendali kita. Anda khawatir macam-macam, ternyata besok mati. Gimana? Percuma Anda khawatir. Ya kan? Udah terlanjur menderita berhari-hari, bertahun-tahun, ternyata belum terjadi yang khawatirkan, udah mati duluan. Dan itu di luar kendali kita seringkali. Maka Bapak Ibu, obat paling penting, obat paling mujarab untuk 3 masalah ini adalah ikhlas, pasrah. Itu sebabnya dalam save itu kita ulang-ulang terus. Ya Allah, ya Tuhan, walaupun saya takut ini, saya khawatir itu, saya menyesal karena masalah ini, saya merasa nggak terima dengan kejadian ini, tapi ya Tuhan, saya ikhlas menerima semuanya. Karena ini pemberian darimu, saya terima semuanya. Enak nggak enak, saya terima semuanya ya Allah. Dan saya pasangkan padamu ya Tuhan, masa depan saya. Saya pasangkan padamu ya Allah, kebahagiaan saya, ketenangan saya, kedamaian hati saya. Udah, selebihnya tarik nafas, syukuri, alhamdulillah, alhamdulillah, dan lakukan yang terbaik. Ikhtiar semaksimal mungkin, tapi hati ini hanya ada ikhlas, pasrah, syukur.
do your best. Oke Bapak Ibu, itu adalah 3 sumber penderitaan dan obatnya. Tinggal 2 yang lain kita bahas di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.